البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baca hadis? Hadis yang awal ke yang kedua boleh. Ya. Sini. Ada lagi yang menghafal sore ini, petang ini? Kah besok-besok? Besok-besok. Baik. Jabar mengirim 2 terus dan syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah selesai membaca hadis tentang Heraklius dan masih di muka surat 224 dari syarah kitab Badi'il Wahyi. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala rijalu sanadih, rawi-rawi dari sanad ini, agar apa, kita terlatih untuk mengenal para muhaddisin, para salaf, mengetahui keteladanan amalan mereka dan semacam itu. Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' huwa Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi siqah. Wa qala Abu Hatim nabilun siqatun saduq. Nabil yaitu pandai, orangnya cerdik. Siqah terpercaya, saduq sangat jujur. Wa qala Abu Bakar Muhammad ibnu Isa At-Tartusi sami'tu Abul Yaman yaqul. Saya mendengar Abul Yaman berkata, sirtu ila Malik. Saya pergi menuju ke Imam Malik, yaitu ke Madinah. Fara'aitu sama minal hajab wal furush. Maka di sana saya melihat ada para penjaga. Ini kalau hajab kembali ke para penjaga, bukan sekedar langsir tirai. Wal furush yaitu ada istilahnya tilam-tilam itu ya, kasur-kasur. Syai'an ajiba, sesuatu yang mengherankan. Faqultu laisa hadza min akhlaqil ulama. Saya mengatakan ini bukan termasuk akhlaknya ulama. Famadait, maka saya pun berlalu. Wa taraktuh, dan saya tinggalkan Malik. Summa nadimtu ba'du. Setelah itu saya menyesal. Baik. Kalau sekedar perkara yang seperti ini tidak menyebabkan orangnya layak untuk ditinggalkan ilmunya. Perkara yang bukan sifatnya manhaji, bukan pula ini merusak kehormatan, dan boleh jadi ada udzur-udzur di masa itu atau apa. Tayyib. Intaha. Waqad hasala kalamun katsir fi mas'alati riwayati Abil Yaman an Syu'aib bin Abi Hamzah. Telah banyak pembicaraan tentang riwayat Abul Yaman dari guru beliau yang di sini, yaitu Syu'aib bin Abi Hamzah. Walakinnaha shahihatun maqbulah. Tetapi kesimpulannya riwayat beliau ini diterima, sahih dan diterima. Marwiyatun fi sahihain i'timada. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim i'timadan, yaitu memang menjadi patokan riwayat. Maka tidak layak orang mengatakan ini hadis ini lemah karena riwayat Syu'aib, riwayat Abul Yaman dari Syu'aib. Qala Imam Ahmad ibnu Hanbal fi riwayatil Asram.
Kana amru Syu'aib fil hadis asiran. Jidda. Syu'aib itu sangat susah untuk dimintai menyampaikan hadis. Wa kana Ali bin Ayyash sami amin. Ali bin Ayyash mendengar hadis dari Syu'aib. Wa dzakara qissatan li ahli Hims. Dan beliau menceritakan kisah dari penduduk Hims, penduduk Syam. Araha annahum sa'aluhu ayyadzana lahum ayyarbu'an. Yaitu saya memandang cerita itu adalah mereka meminta kepada Syu'aib untuk mengizinkan agar mereka meriwayatkan hadis dari beliau. Faqala lahum la. Dia mengatakan pada mereka tak boleh. Summa kallamu. Kemudian mereka mengajak bicara beliau kembali. Diminta agar bolehlah memberikan hadis pada kami. Wa hadara dzalika Abul Yaman. Dan pada kali yang berikutnya itu dihadiri oleh Abul Yaman. Faqala lahum, maka Syu'aib berkata pada mereka, urwu anni tilkal ahadits. Riwayatkan dariku hadis-hadis tadi. Faqultu li Abi Abdillah, maka saya bertanya pada Abu Abdillah Imam Ahmad, munawalah, apakah riwayat beliau itu munawalah, sekedar menyampaikan buku? Kalau kana munawalah, walaupun sekedar munawalah, kalau memang ini diizinkan gurunya, berarti riwayatnya bersambung. Ka'annahu lam yu'tihim kutuban wala syai'a innama sami'a hadza faqat. Sepertinya Syu'aib ini karena memang susah dimintai hadis, beliau tidak memberikan kepada mereka kitab-kitab atau sesuatu apapun. Hanya ini tadi saja yang didengar. Fakana Ibnu Syu'aib yaqul, anaknya dari Syu'aib bercerita, inna Abul Yaman ja'ani, sesungguhnya Abul Yaman datang kepada saya, fa'akhadha kutuba Syu'aib minni ba'du. Setelah itu dia mengambil kitab-kitab Syu'aib dari saya. Untuk apa? Untuk melengkapi periwayatan. Yang penting sudah ada izin, sudah ada ijazah. Nah, tinggal besok-besok saya ingin tahu kitab beliau hadisnya apa saja. Yang penting sudah ada izin umum. Dan ini boleh kalau memang hanya itu, tapi bahkan lebih dari itu. Wa huwa yaqul akhbarana. Wa qala Ibrahim ibnul Husain ibni Dizel. Sami'tu Abul Yaman al-Hakam ibn Nafi' yaqul. Qala li Ahmad ibn Hanbal. Ahmad bin Hanbal bertanya kepadaku, kaifa sami'tal kutuba min Syu'aib? Bagaimana engkau mendengar kitab-kitab dari Syu'aib? Qultu qara'tu alaihi ba'dah wa ba'duhu qara'a alai. Boleh ataukah ba'dahu? Ba'dahu qara'a alai. Saya membaca sebagiannya kepada beliau dan sebagiannya lagi beliau yang membacakan kepada saya. Wa ba'dahu ajazali. Sebagiannya beliau ijazahkan pada saya. Wa ba'dahu munawalah, sebagiannya adalah sekedar penyampaian buku tanpa mendengar apapun. Faqal qul fi kullihi akhbarana Syu'aib. Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, itu semua katakan saja akhbarana Syu'aib. Intinya hadisnya terpercaya, walaupun tidak harus selalu mendengar satu persatu. Qala Abu Zur'ah ad-Dimashqi an Abil Yaman kana Syu'aib asiran fil hadis. Dahulu kala Syu'aib itu susah untuk dimintai hadis. Fadakhalna alaihi hina hadaratul wafah. Kemudian saya masuk menemui beliau tatkala beliau dihadiri tanda-tanda kematian. Faqal hadhihi kutubi. Maka beliau mengatakan, ini adalah kitab-kitabku. Wa qad shahhahtuha. Aku telah memperbaikinya. Faman arada ay ya'khudha minni falyakhudha. Maka barang siapa ingin mengambilnya dariku, sila dia mengambilnya. Mengambil maksudnya adalah menyalin ulang, tentunya bukan asal diambil lalu punya beliau habis, tapi disalin ulang, ditulis ulang. Wa man arada ay ya'ridha falya'rid. Barang siapa ingin membacakannya kepada saya, silakan dia membacakannya. Untuk diperiksa ini penulisan saya sudah betul belum? Penyalinan saya, tulis ulangnya sudah betul belum? Boleh. Wa man arada ayyasma'aha min ibni fa innahu qad sami'aha minni. Barang siapa ingin mendengarnya dari anakku, maka sesungguhnya dia sudah mendengarnya dariku. Wa qala al-Khalili nuskhatu Syu'aib rawahal a'immah. Naskah riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah itu diriwayatkan oleh para imam anil Hakam. Termasuk Bukhari Muslim meriwayatkan dari Al-Hakam.
Wa taba'a Abul Yaman Ali bin Ayyash Al-Himsi wa huwa thiqah, dan yang mendukung Abul Yaman adalah Ali bin Ayyash Al-Himsi, murid dari apa? Syu'aib bin Abi Hamzah Al-Himsi, dan dia thiqah. Maka tidak ada sisi untuk mencela riwayat Abul Yaman an Syu'aib. Kesimpulannya, Thayyib, ini dari Tahdhibut Tahdhib. Wa Syu'aib, sekarang gurunya ini siapa beliau? Huwa Abu Bishr. Ya rahmukallah. Syu'aib ibnu Abi Hamzah wasmuhu Dinar. Syu'aib bin Dinar. Al-Umawi Al-Himsi. Wasaqahul a'immah. Disikohkan oleh para imam. Ya rahmukallah. Qala Ibnu Ma'in Syu'aib min asbatin nas fi Zuhri. Syu'aib termasuk murid terkuat dari Az-Zuhri. Selain siapa berarti ya? Sufyan bin Uyainah. Demikian pula siapa itu? Yunus bin Yazid Al-Aili dan juga Ma'mar dan Soleh bin Kaisan. Kana katiban lah, beliau ini juru tulis dari Az-Zuhri. Wa qala Ali bin Ayyash kana min kibarin nas, beliau termasuk pembesar manusia, tokoh terkemuka dari umat manusia. Wa kana dhaninan bil hadis, yaitu dia sangat kedekut, sangat pelit untuk menyampaikan hadis. Wa kana min sinfin akhar fil ibadah, jenis lain dari kalangan manusia dalam masalah ibadah, yaitu hebat sekali, bukan hanya belajar tapi juga rajin ibadah sampai jadi apa itu orang-orang khusus. Wa kana min kutabi Hisham, termasuk juru tulisnya Hisham selain jadi juru tulisnya Az-Zuhri. Wa qala Abul Yaman kana asiran fil hadis, dia susah untuk dimintai hadis. Qala Al-Khalili kana katibaz Zuhri, dia juru tulisnya Az-Zuhri. Wa huwa siqatun muttafaqun alaih, siqah disepakati. Hafid, ya penghafal. Asna alaihil a'immah, disanjung oleh para imam. Qala Abu Dawud kana asahha hadisan aniz Zuhri ba'da Az-Zabidi. Kita dapat satu lagi orang terkemuka dari murid Az-Zuhri, adalah orang yang paling sahih hadisnya tatkala meriwayatkan dari Az-Zuhri setelah Az-Zabidi. Selesai dari tahdhib. Wa Zuhri qad marra bina fi syarhil haditsis salis. Az-Zuhri telah kita lewati di dalam syarah hadis yang ketiga. Annahu Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab al-Qurashi Az-Zuhri al-Faqih al-Hafidh rahimahullah. Gurunya wa Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utsbah ibnu Mas'ud qad marra bina, juga telah kita lewati. Fi syarhil haditsis sadis, syarah hadis yang ke-6. Annahu Abu Abdullah Al-Huzali Al-Madani wa kana ahada fuqaha'il Madinah, salah satu fuqaha Madinah. Tabi'iyun siqah, rajulun salih, jami'un lil ilm, mengumpulkan ilmu. Wa huwa muallimu Umar bin Abdul Aziz, pengajarnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wa qala Abu Zur'ah siqatun ma'munun imam, siqah terpercaya imam rahimahullah. Yang atasnya lagi wa Ibnu Abbas qad marra bina fi syarhil hadisil khamis, telah kita lewati dalam syarah hadis yang kelima. Annahu Abul Abbas Abdullah ibnu Abbas Al-Qurashi Al-Bahr Al-Habr turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Yang di atasnya lagi wa Abu Sufyan, huwa Abu Sufyan Sakhr ibnu Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams, berarti apa? Dari Bani Umayyah. Ibni Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Umawi. Tayyib. Ghalabat alaihi kunyatuh, beliau didominasi oleh kunyahnya. Namanya jarang disebut, Sakhr bin Harb. Tayyib. Apa artinya ya Sakhr bin Harb itu ya? Batu karang, anak peperangan gitu. Terkenalnya Abu Sufyan, selesai. Tayyib. Ummuhu Safiyah bintu Hazn Al-Hilaliyah, dari Bani Hilal. Wulida qablal fil bi asyri sinin. 10 tahun sebelum tahun gajah. Berarti 10 tahun sebelum apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min asyrafi Quraisy, termasuk bangsawannya Quraisy. Wa kana tajiran, peniaga. Yujahizu tujar bimalihi wa amwali Quraisy, mempersiapkan para niagawan dengan hartanya dan harta Quraisy ila Syam, pergi ke negeri Syam. Wa ghairiha min ardil ajam, dan negeri-negeri ajam yang lain, mungkin sampai ke Ethiopia itu ya, makluf dikenal sering niaga apa? Kulit ke Ethiopia. Wa kana yakhruju ahyanan binafsih, terkadang dia keluar dengan dirinya sendiri, memang dia langsung dia yang keluar. Wa kanat ilaihi rayat
Wa kanat ilahi rayatur ru'asa. Dan bendera para pemimpin itu diserahkan kepadanya allati tusamma bil iqab. Bendera yang dikatakan al iqab. Wa idha hamiyatil harb, kalau peperangan itu memanas, ijtama'at Quraisy. Orang Quraisy berkumpul, fawada'atha biyadi rais. Kemudian mereka meletakkan bendera itu di tangan pemimpinnya. Aslama qabla fathi Makkah radhiyallahu an. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Syahidah Hunainan, ikut perang Hunain menyertai Nabi. Wa atahu Rasulullah SAW min ghanaimiha mi'ata ba'ir. Rasulullah memberikan kepadanya dari hasil rampasan perang itu 100 ekor unta wa arba'ina uqiyah. 40 uqiyah. Duit perak ya. Kama a'tasa iral mu'allafati qulubuhum mestinya ya. Sebagaimana Nabi memberikan kepada orang-orang mu'allaf yang lain. Wa syahida Taif, beliau ikut perang Taif setelah perang Hunain. Wa rumiya bisaham fa fuqiat ainuhul wahidah. Beliau tertembak panah sehingga salah satu matanya tercongkel. Fisabilillah, Masya Allah. Wa dzakara Ibnu Ishaq anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajjahahu ila mana fahadamaha. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkannya pergi ke mana. Kemudian dia meruntuhkan berhala manah itu. Summa innahu fuqiat ainuhul akhirah fi yaumal yarmuk. Matanya yang satu lagi tercongkel pada waktu perang Yarmuk. Perang Yarmuk berarti perang muslimin melawan mana ya? Perang Yarmuk. Iya, perang melawan Romawi, betul. Di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Asya samanin wa samanina sanah. Beliau hidup selama 88 tahun. Wakil salasan watis'in. Ada yang mengatakan 93. Iya, alal khilaf. Jelas zaman itu belum ada JPN. Tak masalah. Falamma tuwfi shalla alaihi Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tatkala beliau wafat, maka beliau disolati oleh Utsman bin Affan. Biografinya disebutkan di situ. Toib, ditulis di sini. Fasanat sahihun bila miryah, maka sanadnya sahih tanpa ada keraguan. Al ibrati minat ta'ammul fi tarajimi haula irwah. Ini kurang tak marbutah ya. Pelajaran yang diambil dari perenungan terhadap biografi para rawi tadi. Yustafadu min tarajimi haula irwatil ajilla. Diambil faedah dari biografi para rawi yang agung tadi. Ahamiyatu kitabil ulum. Ini macam kurang ya, kitabah. Ini masdar mestinya, kitabatil ulum. Hilang tak marbutah lagi. Ahamiyatu kitabatil ulum siyanatan lil mahfudhat. Pentingnya mencatat ilmu-ilmu, menulis ilmu-ilmu demi menjaga hafalan. Nah, ya, para muhaddisun mereka menulis agar apa hafalannya terjaga juga. Senang untuk kalau lupa tinggal lihat buku dan seterusnya. Wa yustafadu minha aidan, diambil faedah darinya juga ahamiyatul ijazah fir riwayah. Pentingnya ijazah dalam riwayat. Terkadang apa? Kita tak mampu hidup menyertai syekh berpuluh-puluh tahun padahal hadis dia banyak. Tapi paling tidak apa? Kita dapat ijazah dari beliau. Setelah itu boleh meriwayatkan apa saja yang menjadi riwayat beliau. Nah, ini pentingnya ijazah. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hambal, demikian pula siapa? Imam Ibnu Abdul Bar. Li'anna talib qad la tatayassaru lahu kasratus sama' minasyaikh. Karena pelajar terkadang tidak dimudahkan untuk banyak mendengar dari syekh tersebut. Iya, karena apa? Ya banyak urusan, banyak keperluan, atau visa sudah mau habis, misalkan, atau apa. Li ba'dil a'dzar, karena beberapa udzur. Fayanjabiru hadan naqas bil ijazah minasyaikh. Maka kekurangan ini akan tertopang, akan tertutupi dengan ijazah yang datang dari syekh. Wa yustafadu minha aidan, diambil faedah darinya juga ahamiyatul musabarati wal mulatafah ala syekh. Pentingnya kita bersabar dan bersikap lembut kepada syekh tadi. Disebutkan kenapa siapa itu? Abul Yaman mendapatkan riwayat, mendapatkan hadis-hadis dari Syu'aib bin Abi Hamzah, sementara murid yang lain tidak mendapatkan. Karena apa? Beliau pandai menarik hati gurunya, bersabar. Baik.
Tidak apa? Gurunya salah sedikit atau kasar sedikit langsung dibuang, tidak demikian. Hatta yanalal ulumal katsirah, sehingga meraih ilmu-ilmu yang banyak. Wala yatadajjaru inda wala yatadajjaru inda husuli su'ubah, dan tidak bengang, tidak apa? Marah-marah, jengkel tatkala terjadi kesulitan. Wa talib idza ra'a min syaikhin, harusnya ya. Gimana ini? Memalukan lah. Harusnya di kasroh ini pensyarahnya Awayati. Iya kasroh, gimana domah di situ. Idza ra'a min syaikhin syai'an ghariba, maka si pelajar jika melihat perkara yang aneh dari seorang syekh, yang bagi lahu an yata'anna fi amrih, hendaknya dia bersikap pelan-pelan dari urusan gurunya itu. Wala yata ajal, ini juga yata'a, setelah tak mestinya apa? Ain. Wala yata'ajjal, dan tidak tergesa-gesa fil hukmi alaih, untuk menghukumi syekh tersebut. Wa yambaghi lahu ihtimalu udhrin li syekh, dan mestinya dia mencari kemungkinan udur untuk syekh tersebut. Ini kalau memang syekhnya salafi ya, bukan mubtadi. Maka hukum asalnya salafi, coba dulu dicari udur, mungkin ada kekurangan apa atau apa. Baik. Idza kana fil asli sunniyan salafiyan katsiral khair, jika pada asalnya memang dia sunni salafi, banyak kebaikan, kecuali kalau sudah apa itu, sudah melewati perkara-perkara yang wajib dilewati, maka memang perkaranya lain. Sahabat pun kadang dihajar oleh Rasulullah ketika ada perkara-perkara. Jadi tidak tergesa-gesa. Wa yambaghi lit-talib ayyushawira ahlal ilmi al-akharin, dan semestinya seorang pelajar bermusyawarah dengan ahli ilmu yang lain qabla ayyabutta fil masalah, sebelum memastikan suatu masalah. Makanya di sini siapa? Al-Hakam Ibnu Nafi Abul Yaman musyawarah dengan Imam Ahmad bagaimana untuk masalah Syu'aib bin Abi Hamzah. Nah, maka begini, periwayatannya berarti begini. Ini musyawarah yang baik. Tidak apa? Emosional, syekh ini tak layak guna, buang aja. Bukan demikian. Baik. Kita sudah berapa kali diminta untuk segera buang syekh, waktu kita tak mau, kita yang dibuang. Yang buang pun bukan orang yang rajin ngaji juga. Ini sekedar apa? Ikut perasaan. Taib. Wal hadis akhrajahu aidan. Taib, ini yang setelahnya adalah apa? Sanad-sanad yang lain yang menguatkan riwayat sebelumnya. Taib. Langsung kita masuk ke muka surat 229, Asy-Syarah Musta'inan billah. Syarahnya dengan mohon pertolongan pada Allah. Takallama Abu Sufyan bin Harb an rihlatihi ila Syam. Abu Sufyan bin Harb bercerita kepada Ibnu Abbas tentang perjalanan beliau ke Syam. Fi muddati sulhi bainahu wa bainan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di masa tenggat, ya, selang waktu perdamaian antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi rihlah min rihalati Quraisy. Rihlah mufrad itu haknya disukun. Tapi kalau dia dijamakkan, jamak mu'annas salim atau mulhaq bi jam'il mu'annas salim, maka haknya itu diberi harokat, rihalat. Ini dalam pembahasan apa? Shorof. Dari salah satu perjalanan Quraisy, mundu ahdil jahiliyah, sejak zaman jahiliyah memang mereka biasa berkelana untuk apa? Berniaga. Al-madkurati fi qaulillahi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, li'ila fi Quraisy, disebabkan karena tradisi orang Quraisy, kebiasaan mereka. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, kebiasaan mereka untuk mengadakan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Qala Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, waqil, ada yang mengatakan al-muradu bidzalik, yang dimaksudkan dengan ayat dari surat Quraisy itu, surat Quraisy, makanu ya'lafunahu minar rihlah fi syita ilal Yaman, kebiasaan mereka untuk mengadakan perjalanan di musim dingin ke Yaman. Kalau musim dingin ke Yaman. Yaman kalau dingin tidak banyak salji, kecuali di daerah Zamar. Memang apa? Paipnya itu boleh membeku, itu perlu dipukul-pukul. Jadi ice. Tapi takkan jadi salji. Maka apa? Tetap lebih baik ke Yaman. Kalau dibalik, kalau musim dingin kita ke Syam, Syam banyak salji. Agak susah nanti. Makanya untuk musim dingin, orang Quraisy ke Yaman, lebih ringan. Wa fi shaif ila Syam. Adapun kalau musim panas ke Syam, nah itu baik. Kalau musim panas ke Yaman, terutama ke daerah Mahroh,
Itu walaupun angin besar, apa kipas angin itu, walaupun kita mau tumbang, kata teman-teman, tetap apa panas. Nah, jadi lebih baik musim panas ke Syam, jalan-jalan ke Syam, berniaga di sana. Fil matajir, di dalam perniagaan. Matajir ini dohirnya adalah apa? Masdar dari jamak dari masdar mimi, matjar yaitu perniagaan. Wa ghairi dzalik, atau mungkin tujuan-tujuan yang lain. Summa yarji'una ila baladihim aminin. Kemudian mereka pulang kembali ke negeri mereka, yaitu apa? Makkah, dalam keadaan aman. Fi asfarihim, dalam perjalanan-perjalanan jauh mereka. Kenapa putus ya? Allah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah ada itu kok ya. ada backup. Mungkin ada yang, oh iya tuh ada yang miss call, Allah ya tihim. Allahul musta'an. Teman Aljazair, janganlah waktu macam ini. Susah kita. Ya sudahlah. Kita lanjutkan dulu. Allahul musta'an. Tayyib. Sampai mana tadi? Li idhamatihim indan nas, karena mereka orang-orang Quraisy adalah orang yang agung menurut umat manusia, terutama orang-orang di apa itu Jazirah Arab, karena orang-orang Quraisy adalah apa? Ahmas, yaitu penghuni tanah suci. Likaunihim sukana haramillah, karena mereka adalah orang-orang yang tinggal di tanah sucinya Allah. Faman arafahum ihtaramahum, maka orang yang mengenal mereka akan menghormati mereka, sama saja yang dari apa Romawi ataupun yang dari Persia dan yang lainnya. Bal ini kemana berarti ya? Kenapa ada sufi di sini ya? Bal min sufi ilaihim. Coba nanti ditengok. Tak tahu ini cara bacanya ya. Kalau yang setelahnya wasaroma ahum aminabihim, orang yang berjalan bersama mereka dia akan aman dengan sebab bergabung dengan mereka. Berarti apa? Yang bukan termasuk penduduk tanah suci tapi berjalan bersama mereka. Berarti ini kira-kira pakai shot atau sin. Kalau pakai sin lebih sesuai ya. Balman sayuwafa ilaihim, orang yang akan jumpa dengan mereka di tengah perjalanan. Wasara ma'ahum, berjalan bersama mereka, mungkin pakai sin. Jelas zaman itu belum ada sufi kan? Zaman Abu Sufyan mana sufi? Kita tengok nanti ke dalam cetakan yang lain-lain macam mana. Insya Allah. Hadza haluhum fi asfarihim. Ini adalah keadaan mereka di perjalanan mereka, perjalanan jauh. Warihlatihim, dan perjalanan secara umum. Fi syita'ihim wa soifihim, di musim dingin dan musim panasnya mereka. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Baik. Wa dzukira fi hadzal hadis, diceritakan dalam hadis ini, hadis Abi Sufyan, annatil karihlah, bahwasanya rihlah tersebut fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan, yaitu di selang waktu, di tenggat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tenggat tadi kepada Abu Sufyan wa kufar Quraisy, dan orang kufar Quraisy, alama yaqtadihi sulhul Hudaibiyah, sesuai dengan yang dituntut oleh perjanjian damai Hudaibiyah, sanata sitin minal hijrah, tahun 6 Hijriah, ya 2 tahun sebelum apa? Fathu Makkah itu. Muddata asyri sinin, selama 10 tahun seharusnya, tapi apa? Mereka yang berkhianat membantu Bani Bakar 2 tahun kemudian. Qalal alamatu Ibnu Battah rahimahullah anil Muhallab. Ini Muhallab ini beliau termasuk apa? Pensyarah pertama, tapi bukan pertama betul-betul, termasuk yang masih awal-awal mensyarah Sahih Bukhari. Tapi sampai sekarang kitabnya memang belum tercetak. Bahkan jarang ada yang mendapatkan naskahnya itu. Qal fa inna ahlas siyar, para ahli sirah itu, ahli sirah dzakaru anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalaha ahla Makkah. Janganlah sekarang. Mereka menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW sholaha ahla Makkah,
sanata sit, berdamai dengan penduduk Mekah tahun 6 Hijriah. Amal Hudaibiyah. Ini sebenarnya kurang titik 2 ya. Amal Hudaibiyah. Setelah bak mestinya ada ya satu lagi. Asyra sinin, selama 10 tahun. Syarah Ibnu Battal. Wa qad intafa'a Abu Sufyan. Wa qad intafa'a Abu Sufyan wa mestinya ya. Wa kufara Quraisy. Abu Sufyan dan orang kufar Quraisy telah mengambil manfaat bihadhil hudnah, dengan perdamaian ini, intifaan azima, dengan apa? Manfaat yang besar. Li islahi amwalihim, untuk memperbaiki harta benda mereka, boleh niaga lagi. Wa qad jaa'a min tariqi Yunus ibni Bukair, Yunus bin Abdullah bin Bukair, an ibni Ishaq qol hadatsana Zuhri an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud an Abdullah ibni Abbas qal hadatsani Abu Sufyan ibnu Harb fihi qal kunna qauman tujara, kami adalah orang-orang yang menjadi peniaga. Wa kanatil harbu qad hadaratna, peperangan telah menghadiri kami. Iya, sejak Nabi diizinkan oleh Allah untuk berperang ya, akhirnya apa? Quraisy yang menderita sendiri karena salah mereka sendiri. Hatta nuhikat amwaluna, sehingga musnahlah harta benda kami. Ya kan, karena durhaka pada Allah dan Rasulnya, akhirnya apa? Mereka susah berniaga, akhirnya celaka sendiri. Akhirnya mengalami apa? Tahun-tahun kekeringan seperti tahun Nabi Yusuf. Doa Nabi menimpa mereka. Falamma kanatil hudnah, tatkala perdamaian itu terjadi, hudnatul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah itu, bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam na'man an wajadna amna, kami tidak merasa aman untuk kami mendapatkan suatu keamanan. Bahwa alam, apa maknanya ungkapan seperti ini ya? Apakah masih takut-takut? Mencoba tapi fakharajna tajiran ila Syam, fakharajtu, maka saya keluar sebagai peniaga ke Syam, ma'arahtin min Quraisy, dengan rombongan Quraisy dari 3 sampai 9 roh. Fa wallahi ma'alimtu bi Makkah tamra'atan wala rajula, maka demi Allah saya tidak mengetahui di Makkah ada seorang wanita ataupun seorang lelaki, illa qad hamalani bidaah, kecuali dia telah memikulkan kepada saya barang perniagaan untuk apa? Dijual di Syam sana biar dapat untung. Ya, semuanya sudah apa? Sudah kepayahan karena sudah lama tidak berniaga. Wa kana wajhu matjarina minasyam Ghazah, arah yang kami tuju dari Syam, yaitu negeri yang dari Syam adalah Gaza. Min ardi Filistin, dari negeri Palestina. Al-hadis. Baik, syarahnya, tahqiqnya ada di bawah. Kesimpulannya adalah hadis ini hasan. Kita cari tambahan dulu ya. Apa? Apa itu? Iya, betul. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Baik. Memang itu sudah nama yang lama memang, Gaza itu. Baik. Wa qauluhu, buka surat berikutnya, anna Hirakal arsala ilaih, ceritanya bahwasanya Heraklius mengirimkan utusan kepada Abu Sufyan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, huwa Malikur Rum, raja Romawi. Wa Hirakal ismuh, ya namanya Heraklius. Wa huwa bi kasril ha, ya, bi wa fathir ra, Hirakal, wa sukunil qaf, wa laqabuhu Kaisar, ya, Kaisar. Kaisar Heraklius. Kama yulaqabu Malikul Furs Kisra, seperti apa? Raja Persia itu digelari dengan Kisra. Baik. Jamaknya berarti apa? Qayasiroh, Kayasiroh. Kalau tadi apa? Kaisar itu ya, Qayasiroh. Wa nahwih, dan yang semacam itu. Qala al-Qadhi al-Aini. Baik. Ini untuk apa? Melengkapi contoh-contohnya. Fi sya'ni Hirakal, Maliku Malaka ihda wasalasina sanah, dia berkuasa selama 31 tahun. Fafi mulkihi matan Nabi, di masa kekuasaan dia Nabi Muhammad SAW wafat. Walaqabuhu Kaisar,
julukannya Kaisar. Kama anna kulla malikin kulla kama anna kullaman malakal furus, seperti setiap yang menguasai Persia yuqalu lahu Kisra, wa Turk yuqalu lahu Khaqan, wal Habasyah an-Najasyi, wal Qibat Fir'aun. Tayyib, orang Egypt Fir'aun. Ila qaulihi al-Hind Dahma. Wasin, sin ini apa ya? Faghfur gitu kah? Nggak tahu ini. Gelaran Cina kuno mungkin ya, Faghfur. Tak tahu. Wazij Ghanah. Wal Yunan Batlimus. Yunani. Wal Yahud Qaitun au Matih. Wal Barbar Jalut. Wasabi'ah Namrud. Wal Yaman Tuba. Ini gelaran raja-raja berbagai negara. Indonesia belum wujud. Umdatul Qari. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.